Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua sahabat Zaihal Channel? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan taufik serta maunah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat saya, yaitu Raja Channel 159, dan juga ada sahabat yang bertanya kepada saya di WhatsApp atau di WA dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, kapan-kapan buatkan video cara bekam api tradisional menggunakan alat tanduk sapi atau kerbau atau gelas. Saya tunggu videonya ya Kak. Ini pertanyaannya. Nah, pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana cara bekam api tradisional menggunakan tanduk atau gelas? Berhubung saya tidak biasa menggunakan tanduk, maka adanya di rumah di sini hanya gelas, maka saya akan menggunakan gelas dan medianya juga menggunakan api. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya kita harus siapkan gelas, siapkan kresek untuk tempat sampah, siapkan tisu, alkohol, minyak zaitun, dan juga korek api. Dan korek api yang sangat baik untuk digunakan untuk metode bekam api tradisional yaitu yang seperti ini. Nah, seperti ini yang sangat baik untuk digunakan. Tapi berhubung saya berusaha untuk membelinya tapi tidak ada, maka saya menggunakan lilin sebagai penggantinya. Nah, sebelum dilakukan pemvakuman, terlebih dahulu si pasien ini disemprot menggunakan alkohol untuk membersihkan bakteri yang ada di kulit. Ini dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol dan juga tisu. Selanjutnya yaitu membaluri area titik bekam menggunakan minyak zaitun. Ini menggunakan minyak zaitun, disemprotkan, diratakan menggunakan gelas. Jangan lupa gelas yang hendak digunakan untuk pemvakuman itu disemprot menggunakan alkohol, dibersihkan menggunakan alkohol. Setelah itu, setelah dibersihkan, di dalam gelas disemprot menggunakan alkohol maksimal 2 kali semprotan, minimal 1 semprotan saja. Setelah itu lakukan pengekopan. Saat dilakukan pengekopan atau pemvakuman, tanyakan kepada pasien apakah tarikan atau penyedotan terlalu kuat atau tidak. Jika terlalu kuat atau
sangat sakit, maka hendaknya dibuka dan lakukan pengekopan ulang. Setelah itu, area titik bekam yang sudah dikop dibiarkan sekitar 5 menit. Nah, di video ini saya hanya mempraktekkan 3 titik bekam. Titik bekam yang pertama yaitu titik bekam al-kahil atau kahil. Selanjutnya titik bekam yang kedua dan ketiga yaitu az-zahar. Titik bekam kahil dan az-zahar ini juga 2 titik bekam sunnah, yang mana titik bekam sunnah itu ada 10. Nah, yang saya praktekkan 2 titik bekam sunnah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama thalathan fil akhda'aini wal kahili. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meminta hijamah atau bekam di akhda'in dan kahil. Setelah pengekopan berjalan sekitar 5 menit, segera buka kopnya dengan cara menekan kulit yang ada di pinggir gelas dengan jari telunjuk dan jari tengah. Lalu gelasnya diangkat. Lalu lakukan perlukaan pada area titik bekam seperti yang ada di video ini. Setelah itu lakukan pengekopan kembali, pemvakuman kembali. Gelasnya disemprot dengan alkohol, dalam gelas disemprot dengan alkohol maksimal 2 kali semprotan, lalu dibakar dengan lilin. Setelah itu letakkan di area yang hendak dikop seperti di video ini. Lalu area titik bekam yang sudah dilukai dan dikop dibiarkan beberapa saat sampai terjadi bendungan lokal yang menyebabkan darah statis keluar dari kulit dan tertampung di dalam gelas kop. Pengekopan untuk mengeluarkan darah berjalan kira-kira 3 sampai 5 menit. Setelah sampai 3 atau 5 menit, mulai dibuka kopnya dengan cara menekan kulit di pinggir gelas, lalu diangkat sedikit dan digeser gelasnya ke pinggir seperti di video ini. Nah, setelah itu siapkan tisu atau kaca steril, letakkan di bawah gelas dan didorong ke atas seperti di video ini. Lalu dibersihkan darahnya. Setelah itu lakukan pemvakuman yang kedua. Setelah dibersihkan gelasnya, lakukan pemvakuman yang kedua. Semprot dalam gelas menggunakan alkohol dan dibakar, dan lakukan pengekopan yang kedua. Nah, untuk kop kedua dan ketiga lakukan sama seperti pembukaan atau pelepasan kop seperti kop yang pertama. Caranya
Nah, ini digeser ke pinggir, jangan sampai tisunya mengenai area kulit yang telah dilukai, biar tidak terjadi infeksi. Nah, letakkan tisunya di bawah gelas lalu didorong ke atas. Nah, seperti itu. Lalu dibersihkan. Nanti setelah pengekopan yang kedua selesai, area titik bekam yang telah dilukai dibaluri dengan minyak zaitun dan diratakan menggunakan gelas, dan jangan diratakan menggunakan tisu agar tidak terjadi infeksi. Dan minyak zaitun yang ada di pinggir area perlukaan atau darah yang ada di pinggir area perlukaan dibersihkan menggunakan tisu, dan jangan sampai tisunya mengenai area titik bekam yang telah dilukai. Nah, ini tata cara terapi bekam api menggunakan alat tradisional, menggunakan gelas dan juga bisa menggunakan tanduk sapi atau kerbau. Mudah-mudahan bermanfaat. Metode terapi bekam atau hijamah adalah metode tibbun nabawi atau pengobatan sunnah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, inna amthalama tadawaitum bihil hijamatu wal fasdu, yang artinya sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kalian adalah hijamah atau bekam dan fasdu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu ma tadawa bihin nasul hijamatu, yang artinya sebaik-baik pengobatan yang manusia lakukan adalah dengan hijamah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah untuk mengamalkan tibbun nabawi, yaitu hijamah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sampai di sini dulu video tentang tata cara bekam api dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.